Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menambahkan sedikit tentang materi pada pelajaran 10. Kita langsung saja ya. Pada bab 10 ini kita belajar tentang idhofah yang mudhof ilaihnya itu berupa isim dhamir. Idhofah, antuna ingat bahwa idhofah itu kan terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaih itu bisa berupa isim dhohir yang nampak atau isim dhamir, kata ganti. Contohnya yang isim dhohir, kitabul mudarrisi. Nah, di sini nampak kan tanda jernya adalah kasroh. Nampak kasrohnya di sini. Kitabu Zaidin, kitabnya Zaid. Nah, nampak pula kan tanda jernya adalah kasroh. Nampak ya? Sedangkan pada contoh isim dhamir kita lihat kitabuhu, kitab di sini sebagai mudhof, hu di sini sebagai mudhof ilaih. Walaupun berharokat dhammah ini, tapi dia tetap sebagai mudhof ilaih ya, majrurnya dengan dia isim mabni, menempati tempatnya isim majrur. Kita buka, kitabu sebagai mudhof, kaknya di sini sebagai mudhof ilaih. Kemarin kita sudah menghafal mentasrif isim yang bersambung dengan dhamir. Dhamir disebut dhamir jer. Dhamir ini disebut dhamir jer muttasil. Disebut jer karena apa? Karena menempati tempatnya isim majrur, yaitu sebagai mudhof ilaih. Disebut muttasil karena bisa bersambung. Dhamir-dhamir ini kahu, huma itu bersambung dengan isim, bisa juga bersambung dengan huruf maupun bersambung dengan fiil. Tentunya nanti kalau bersambung dengan fiil bukan lagi namanya dhamir jer muttasil ya. Yang disebut dhamir jer muttasil itu hanya yang bersambung dengan isim dan huruf. Kalau fiil nanti tidak lagi disebut jer muttasil, tapi juga dhamir muttasil namanya ya. Dhamir nasab muttasil namanya. Nah, dhamir jer tersebut selain bersambung dengan isim, dia juga bisa bersambung dengan huruf. Yang dimaksud huruf di sini adalah huruf jer. Contohnya lahum, laki, laka, laha, lahu, li, dan seterusnya. Nah, hum, ki, ka, ha, hu, li, anu, ya, mutakallim di sini itu namanya dhamir jer muttasil. Nah, bersambung dengan huruf jer. Lamul jer, la, li ini aslinya berharokat fathah ya. Seperti contoh di atas ini, la di sini maknanya milik atau untuk ya. Nah, bila bersambung dengan dhamir, maka dia kembali ke harokat aslinya, berharokat fathah. Akan tetapi dia akan berharokat kasroh apabila bersambung dengan isim. Maksudnya bersambung dengan isim yang nampak ya. Ini kurang. Isim yang dhohir. Kalau dengan isim dhamir, maka dia la berharokat fathah nih, lamul jernya di sini, huruf jer di sini, la di sini. Tapi kalau bersambung dengan isim yang dhohir, maka dia berharokat kasroh. Contohnya li mudarrisin, lil mudiri, li muhammadin. Li mudarrisin milik Pak Guru atau untuk Pak Guru, lil mudiri milik Pak Guru atau untuk untuk kepala sekolah atau milik kepala sekolah. Li Muhammadin untuk Muhammad atau
milik Muhammad. Diingat cara menulisnya. Li ditambah al-mudiri itu lil mudiri. Di sini gak usah dikasih alif ya. Saya sering soalnya lil begitu, lil mudiri ini ada alif. Padahal gak usah ada alif. Alif di sini kan hamzah wasol nih, dihilangkan. Li tambah Allah menjadi lillahi, begini ya. Lil mudiri, ininya tidak ditanwin karena di sini kan alif lam. Sedangkan di sini li mudarrisin, kan li ditambah mudarrisun, jadi li mudarrisin. Di sini lamnya cuma satu. Nah, kita sambung di video dengan video yang satunya, yang lain untuk bab lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita lanjutkan dengan video kedua. Biasanya lamul jar itu digunakan untuk kepemilikan benda yang berakal. Meskipun nanti kita kalau pada kitab-kitab yang lain tidak ada bedanya sih mau dipakai yang berakal ataupun tidak. Tapi karena kita belajar kitab Durusul Lughah ini, jadi kita mengikuti apa yang memang penulis kitab ini Dr. V tuliskan ya. Dr. V Abdurrahim Hafizahullah tuliskan di kitab beliau. Di kitab beliau itu dituliskan bahwa dibedakan antara kepemilikan barang yang berakal dan tidak berakal, benda yang berakal dan tidak berakal. Untuk benda yang berakal, beliau biasanya menggunakan lamul jar. Contohnya, li akhun wahidun. Saya memiliki satu saudara laki-laki. Li di sini, kenapa kasroh? Karena bersambung dengan ya mutakallim. Ya mutakallim, ya yang berbicara. Ya mutakallim ini takdirnya apa? Kalau dhamir rofa, ana kan? Saya memiliki gitu ya. Maka harokat yang lebih dekat dengan ya sukun itu adalah harokat kasroh. Li akhun wahidun. Laka akhwani, engkau, kamu laki-laki memiliki dua saudara laki-laki. Lahu abun dakiyun. Lahu, hu ini kembali ke siapa? Hu ini siapa? Huwa ya. Dia laki-laki. Dia memiliki bapak yang cerdas. Paham ya? Jadi memakai lamul jar. Ingat, lam di sini sebagai huruf jar, ya sukun di sini adalah takdirnya ana. Kedudukannya sebagai apa? Isim majrur. Laka, la di sini huruf jar, ka di sini adalah isim majrur. Ya. Jadi misalkan engkau memiliki, enggak semua li enggak. Tergantung. Engkau memiliki berarti pakai laka. Dia memiliki berarti memakai lahu. Bukan misalkan engkau memiliki memakai li semua, tidak. Li di sini hanya bisa bila bersambung dengan ya mutakallim, ya yang berbicara. Kata ganti orang pertama, saya. Kemudian sedangkan inda digunakan untuk kepemilikan benda yang tidak berakal. Contohnya indi qalamun wahidun. Saya memiliki pulpen ya, satu pulpen. Saya memiliki satu pulpen. Indi di sini aslinya adalah inda, tapi karena dia bersambung dengan ya mutakallim di sini adalah ya bersukun, maka yang dekat harokatnya dengan ya sukun adalah kasroh. Jadi indi. Ya, indi harusnya indah. Tapi karena bersambung dengan ya mutakallim menjadi indi. Jadi jangan semua nanti indi, lili, tidak. Terus indaka qalamun, engkau memiliki pulpen. Indahu sayyaratun, dia memiliki mobil. Inda di sini dzaraf, hu di sini mudhof ilaih. Indah itu bisa bermakna memiliki, bisa juga bermakna di samping atau di sisi atau di sebelah ya.
Inda dan ma'a dua-duanya adalah dorof. Karena dorof, maka isim yang terletak setelahnya majrur sebagai mudhof ilaih. Contohnya indal mudiri. Inda itu dorof, kedudukan sebagai mudhof. Al mudiri itu mudhof ilaih. Jadi yang terletak setelah ma'a atau inda itu harus kasroh sebagai mudhof ilaih. Indallahi, di sisi Allah. Inda. Jadi nggak semua indi ya. Indi itu apabila hanya bersambung dengan ya sukun, ya mutakallim. Allah ini mudhaf ilaih. Inda sebagai mudhaf, Allah sebagai mudhaf ilaih. Indal madrasati, di samping madrasah. Jadi tidak selalu inda itu bermakna memiliki ya. Misalkan indaka, engkau memiliki, indahu, dia memiliki. Tergantung ya. Misalkan mudhof ilaihnya itu apa gitu. Mengartikannya tuh diserasikan ya. Kalau indahu kan nggak mungkin di samping, sama aja misalkan di samping dia ada mobil, masa gitu ya? Ya enaknya ya dia memiliki mobil. Kalau indah di sini di sisi. Ma'at thalibi, bersama seorang siswa. Ma'a di sini dorof, karena dorof dia mabni atas fathah. Dia mabni karena dia dorof. Dorof itu mabni alal fathi. Dia mabni, dia tetap di fathah maupun keadaannya bagaimana dia tetap fathah. Ma'a sebagai mudhof atau libi mudhof ilaih. Ana harap ibu-ibu faham. Karena memang belajar bahasa Arab semakin kesini ya semakin banyak kaidahnya. Gak mungkin kita belajar semakin enteng. Terus saya sarankan ibu-ibu tuh jangan sekali gak ngerjain. Misalkan izin, terus besoknya gak dikerjain. Kalau izin berarti beberapa hari selanjutnya harus dikerjakan wajibat yang kemarin izin itu. Ma'ahu, ma'i, ma'aka. Contohnya ailahun ma'allah. Apakah ada ilah bersama Allah, maksudnya layakkah Allah disekutukan gitu ya. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa-apa yang di sisi kamu itu akan musnah, wa ma indallahi baq, dan apa-apa yang di sisi Allah itu kekal. Demikian tentang inda dan di dan ma'a. Mudah-mudahan bisa dipahami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ada tambahan materi juga pada bab 10 ini tentang al-asma'ul khamsah. Apa itu al-asma'ul khamsah? Di kitab lain, mungkin nanti di buku nahwu yang lain disebut al-asma'us sittah. Kalau al-asma'ul khamsah itu isim-isim yang 5, kalau al-asma'us sittah itu isim-isim yang 6. Karena memang ada ulama yang mengatakan bahwa isim ini ada isim 6, ada yang mengatakan isim yang 5 gitu. Tapi ana memakai al-asmaul khamsah dulu ya. Mudah-mudahan kalau Allah ngasih kesempatan kita bisa belajar nahwu, memakai kitab nahwu yang khusus insyaallah. Al-asmaul khamsah adalah isim-isim yang memiliki pola atau bentuk perubahan i'rab yang sama. Al-asma'ul khamsah, isim yang 5 adalah isim-isim yang memiliki pola atau bentuk perubahan i'rab yang sama. Isim-isim yang 5 itu apa aja? Antara lain abun, akhun, hamun. Abun apa? Bapak, akhun saudara laki-laki, hamun itu ipar. Ipar ya, bukan amun. Kalau amun itu paman, kalau hamun itu ipar. Alhamu mautun itu. Famun itu mulut. Du itu memiliki. Maknanya du itu memiliki. Isim-isim di atas, isim-isim abun, akhun, hamun, famun, du itu bila posisinya marfu, entah dia sebagai mubtada atau fa'il. Karena kita memang baru belajar mubtada dan fa'il ya, padahal isim-isim yang marfu nanti ada lagi yang lain. Tapi kita cukupkan 2 saja.
Dia marfu dengan tanda wawu atau waw ya. Jadi bukan lagi dhammah tapi wawu. Dia majrur dengan tanda ya, bukan lagi kasroh ya. Dan mansub dengan tanda dengan tanda alif. Akan tetapi dengan catatan dia marfu dengan wawu atau majrur dengan ya itu apabila dia sebagai mudhof. Ingat-ingat, al asmaul khamsah ini dia marfu dengan wawu, dia mansub dengan ya apabila dia sebagai mudhof saja. Contohnya, hada abun. Di sini ini adalah seorang ayah. Abun di sini karena tidak berupa idhofah, tidak susunan idhofah, maka dia marfu dengan tanda dhammah. Ibu-ibu bisa diulang-ulang video ini ya. Ini adalah bapak. Karena abun di sini tidak sebagai mudhof, maka dia marfu dengan dhammah. Kemudian hada abuka, ini bapakmu. Hada sebagai mubtada, abu di sini sebagai khobar, dia juga sebagai mudhof. Nah, yang ini adalah mudhof ilaih. Abu di sini tidak lagi ditulis abun, tapi ditulis abu ada wawunya. Karena memang isim yang 5 ini abun, akhun, hamun, famun itu apabila dia sebagai mudhof, kemudian dia marfu, kan khobar kan selalu marfu tuh. Maka dia rofaknya bukan dengan tanda dhammah seperti ini, tapi dengan wawu. Jadi marfu'nya dengan tanda wawu. Abuka solihun, bapakmu adalah soleh, orang soleh misalkan. Abu di sini sebagai mubtada. Selain mubtada dia sebagai mudhof. Karena dia mudhof, abu di sini tidak boleh ditulis abun gini saja. Misalkan abuka gitu gak boleh. Harus abuka, tanda marfu'nya itu dengan wawu. Abuka solihun, bapakmu soleh. Contoh lain, dzalika famun, famun itu mulut. Karena famun di sini tidak sebagai mudhof, maka dia marfu dengan tanda dhammah. Kemudian apabila dia sebagai mudhof, maka fuka, mulutmu, famun ya, famun ketika menjadi mudhof, dia mimnya hilang, diganti wawu. Mimnya hilang ya. Tolong ini kaidah ini diperhatikan. Famun ketika menjadi mudhof, mimnya hilang. Dzalika fuka itu mulutmu. Fu di sini sebagai khobar, dia juga sebagai mudhof. Ka mudhof ilaih. Nah, karena dia termasuk al asmaul khamsah, maka dia marfu dengan tanda dhammah. Fuka nadhifun, mulutmu bersih. Hada akhun, akhun di sini karena dia tidak sebagai mudhof, maka dia marfu dengan tanda dhammah. Hada akhuka, karena akhuka itu mudhof, ini mudhof ilaih, maka akhu marfu, dia sebagai khobar kan marfu tuh, maka rofaknya dengan tanda wawu, tidak lagi dengan tanda dhammah. Akhuka tawilun, saudara laki-lakimu tinggi. Dzalika qalamu abika, itu pulpennya bapakmu. Ini kan mudhof ilaih, ini kan mudhof nih. Ini kan sebagai khobar, dia juga sebagai mudhof. Ya kan, sebagai mudhof. Qalamu ini mudhof, abika itu mudhof ilaih. Nah, abika itu mudhof ilaih dari qalamu plus mudhof, dia juga sebagai mudhof dari ka, di sini mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaih kan selalu majrur. Karena dia termasuk al asmaul khamsah, maka majrurnya dengan tanda ya. Paham ya? Sayyaratu akhika jadidatun, mobilnya saudara laki-lakimu baru. Akhika itu mudhof ilaih dari sayyarah. Mudhof ilaih selalu majrur. Karena akhun itu termasuk al asmaul khamsah, maka dia majrur dengan tanda ya.
Kalau misalkan ditulis akhika, ini salah. Gak boleh, harus ada ya di sini ya. Harus ada ya di sini sebagai tanda majrur. Gak boleh tulis akhika gitu, gak boleh. Hada akhi. Nah, ini ya-nya nih ya mutakalim. Bukan ya tanda majrur ya. Ini kakakku, ini saudara laki-lakiku. Hada abi, ini bapakku. Ini bukan ya tanda majrur tapi ini mudhof ilaih. Ya di sini adalah ya mutakalim. Ini ya mutakalim. Tolong kalau belum paham bisa diulang-ulang videonya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.